Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi idhkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjaakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab wa yudhabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah ini tentunya khatib tidak lupa menyampaikan pesan atau wasiat khususnya untuk diri pribadi khatib sendiri dan kepada kita sekalian. Marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan kedekatan kita kepada Allah dengan terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepadanya, yakni kita tiada henti untuk terus menjalankan segala perintah-perintahnya dan terus dengan penuh kesabaran menjauhi segala larangannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tepat kemarin tanggal 17 Agustus 2023 bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaannya yang ke-78. Di sana sini hampir di seluruh pelosok daerah kita menyambut gembira kedatangan hari ulang tahun kemerdekaan kita ini. Berbagai perlombaan juga diadakan. Di sana sini beragam model, beragam cara, beragam keunikan. Dan itulah sebagai ungkapan rasa gembira kita sebagai bangsa Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini tentunya sebagai orang beriman kita juga wajib mensyukuri nikmat merdeka ini. Itulah sebabnya khutbah kami pada kesempatan kali ini kami beri tema atau judul Sukari, singkatan dari mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia. Ayat yang kami sampaikan di awal tadi mengingatkan kita pada masa lampau di zaman Nabi Musa. Itu terdapat di dalam surat Ibrahim dalam Al-Quran ayat 6. Kata Allah, wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallah. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah kalian semua atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Alaikum idh anja'akum min ali fir'auna. Dan seterusnya, nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, yaitu ketika Allah menyelamatkan kalian dari tentara Fir'aun yang menyiksa kalian dengan siksaan yang pedih dan menyembelih anak-anak kalian, juga mempermalukan istri-istri kalian. Hal tersebut, kata Allah, adalah merupakan bala
yang besar dari Tuhan kalian. Yang ingin kita ambil dari ayat ini adalah bahwa yang terjadi di zaman Nabi Musa, yakni ketika Nabi Musa beserta kaumnya berhadapan dengan Raja Fir'aun, adalah merupakan gambaran tentang kezaliman, tentang penjajahan, tentang kejahatan sebuah rezim terhadap umatnya sendiri. Nah, tetapi kemudian Allah menyelamatkan umat Nabi Musa dari Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Nabi Musa menyerukan kepada kaumnya, hendaklah kalian ingat akan nikmat-nikmat itu. Maksudnya adalah hendaklah kalian bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan itu. Jadi intinya, setiap kita mengingat kemerdekaan dan tiap tahun kita rayakan, selayaknya lah juga kita selalu bersyukur, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lebih-lebih bangsa Indonesia yang mengakui, menyadari bahwa kemerdekaan yang kita peroleh itu sesuai dengan bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Artinya kita mengakui bahwa tanpa rahmat Allah, tanpa kasih sayang Allah, tanpa cinta dari Allah, mustahil kita bisa memperoleh kemerdekaan ini. Allah lah yang menghembuskan kepada jiwa-jiwa para pemuda saat itu, kemudian membangkitkan rasa persatuan, rasa kebersamaan, yang kemudian bisa menyatukan hati para pemuda dari Sabang sampai Merauke dan menyatukan cita-cita untuk bisa merdeka dari penjajah. Itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tentunya kita juga pada HUT RI kali ini, mari kita bersyukur kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, penuh rasa syukur kepadanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lantas siapa yang wajib bersyukur ini? Adalah kita semua. Kalau dalam ilmu organisasi itu kan dalam hidup berbangsa bernegara, setidaknya ada 3 komponen, ada 3 aktor, 3 kelompok yang berperan di dalam sebuah bangsa, sebuah negara. Makanya PBB sejak memasuki abad 20 itu menghendaki negara-negara di seluruh dunia ini bisa mewujudkan apa yang sering kita kenal dengan good governance, tata pemerintahan yang baik. Dan governance itu, pemerintahan itu terdiri dari 3 aktor, 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok penyelenggara negara. Ya, di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Bab 1 Pasal 1 itu menyebutkan ya, bahwa penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi semua penyelenggara negara itu bukan hanya birokrasi,
PNS bukan, tetapi semua dari unsur eksekutif yang ada di dalam birokrasi kita, legislatif, yudikatif, dan pejabat lainnya yang ngurus negara ini. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua yang juga punya peranan penting dalam penyelenggaraan berbangsa bernegara ini adalah kelompok swasta, pengusaha-pengusaha, dan yang ketiga adalah kita semua, masyarakat sipil atau rakyat Indonesia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka sudah selayaknya lah ketiga kelompok ini, baik mereka yang ada di dalam penyelenggaraan negara maupun mereka yang ada sebagai pengusaha-pengusaha yang bekerja pada perusahaan swasta, rakyat kecil, kita semua, dan kebanyakan masyarakat pada umumnya. Tentu semuanya wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum sebenarnya ungkapan rasa syukurnya itu apa sih? Sebenarnya ungkapan rasa syukurnya adalah ketika negara itu dibentuk, kemudian disepakati. Apa kesepakatan kita? Antara lain, kita punya dasar negara Pancasila sebagai landasan ideal, dan kita juga punya Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan konstitusional. Sama identiknya ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah berupa rizki, berupa fasilitas, bisa beli rumah, bisa beli mobil. Ungkapan rasa syukurnya adalah bagaimana kita bisa menyenangkan Allah, menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Nah, ketika kalau kita kaitkan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan saat itu kita sudah punya kesepakatan, maka salah satu bentuk rasa syukurnya adalah bagaimana kita juga menjalankan apa yang telah kita sepakati, yakni 5 sila dari Pancasila, begitu juga Undang-Undang Dasar 45. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bagi umat Islam tentu saja kalau 5 sila dalam Pancasila itu tidak ada masalah. Tidak ada yang bertentangan satupun dengan ajaran Islam. Ketuhanan yang Maha Esa, ya artinya kita punya Tuhan, lebih-lebih jelas-jelas umat Islam Tuhannya Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ajaran kita juga mengajarkan bersikap adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kita juga dianjurkan dalam ajaran Islam untuk selalu memupuk ukhuwah. Apakah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah. Persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sesama saudara sebangsa dan setanah air, bahkan persaudaraan sesama manusia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Islam juga menganjurkan kepada kita ketika ada masalah, wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bermusyawarahlah kalian, berembuklah kalian, berdiskusilah kalian. Jadi tidak usah berkelahi, tetapi kita berdiskusi, bertabayun. Dan ketika buntu dalam diskusi, bertawakallah kepada Allah. Begitupun sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita mengenal zakat dalam ajaran Islam adalah bagaimana kita memperhatikan orang-orang lain yang dhaif, yang lemah, agar ada keadilan secara ekonomi. Begitu juga keadilan dalam bidang lainnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Berbicara mengenai 3 kelompok yang ada di dalam good governance ini, kita teringat dengan salah satu ayat yang sering dibacakan khotib hampir setiap Jumat, biasanya di akhir khutbahnya.
yaitu di dalam surat An-Nahl ayat 90. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, dan seterusnya. Dan ada juga ayat yang sering disebut, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Kata Allah, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk berbuat adil, wal ihsan, dan berbuat kebaikan, berbuat baik, wa ita'i dzil qurba, dan membantu kerabat kalian, wa yanha, dan Allah mencegah, melarang kalian, anil fahsya'i, dari perbuatan fahsya, keji, wal munkar, dan perbuatan mungkar, wal bagh, dan perbuatan bermusuhan satu sama lain. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Demikianlah Allah menyampaikan kepada kalian agar kalian berfikir. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ayat ini coba kalau kita pilah-pilah, ini sebenarnya sangat luar biasa. Perintah yang pertama itu sangat pas ketika dijalankan oleh para penyelenggara negara untuk selalu bersikap adil, berbuat adil dalam segala hal ketika mengurus rakyatnya. Dan ihsan itu pas juga kalau diterapkan, kalau dijalankan oleh para pengusaha-pengusaha, pihak-pihak swasta, lebih-lebih perusahaan besar. Dengan kebaikannya, dia bisa membantu penyelenggaraan negara ini, bisa merekrut karyawan sebanyak-banyaknya, memperlakukan karyawan dengan sebaik-baiknya, tidak menzolimi karyawannya. Ihsan. Wa itaizul qurba. Dan juga untuk rakyat, untuk kita harus saling membantu saudara kita, kerabat kita. Coba bayangkan, ketika kelompok ini menjalankan fungsi utamanya, katakanlah ketiga perintah ini dianggap sebagai fungsi utama, insya Allah Indonesia ini akan hebat, akan luar biasa. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang kita cita-citakan, yang kita angan-angan bisa terwujud ketika penyelenggara negaranya dalam melaksanakan tugasnya adil, para pengusahanya ihsan, dan kita memperhatikan kerabat-kerabat kita. Mungkin dalam satu keluarga dari 5 orang ada yang berhasil 1, perhatikan saudaranya yang 4-nya, yang berhasil memperhatikan yang kurang berhasil, sehingga semua bisa terpantau, sehingga insya Allah semua tidak ada yang jatuh pada kemiskinan karena kerabatnya semua peduli. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dan akhir dari ayat ini Allah juga melarang fahsya, melakukan fahsya itu sesuatu yang melampaui batas dalam keburukan dan kekejian. Ini juga naudzubillah, ketika tidak adil kadang-kadang bisa jatuh melakukan fahsya, kekejaman, kezoliman. Kemudian mungkar adalah perbuatan yang melanggar norma-norma agama, norma budaya, norma adat. Tidak ada kebaikan. Ketika pengusaha tidak peduli, maka pasti mempengaruhi nasib kita. Begitu juga ketika kita dengan sesama kerabat saling bermusuhan. Wal baghi. Ini dilarang keras oleh Allah. Inilah khutbah yang kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi bahan renungan buat kita semua di dalam setiap memperingati, merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kita. Sehingga semakin bertambah tahun, bangsa kita, negara kita semakin baik, semakin tentram, semakin sentosa, semakin sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.